Selamat Pak, pagi, Pak. bagi Pak Didik ada Ibu Suwarsi ya. Baik. Ada Syafira, ada Sandra, ada Trinita. Sebentar. Trinita, apakah minggu lalu sudah presentasi ke saya? Oh, sudah. Yang masih ada utang sama saya itu adalah Eni ya. Di sini ada Syafira, udah presentasi, Suwarsi udah. Oke, ya. eh Jadi mulai apa namanya? Mulai hari Senin bahkan hari Minggu lalu ya tempat kami di Sumatera Utara itu dari sore sampai sekarang itu apa eh, terdapat apa namanya? Mendung dan hujan sampai hari Jum di Jumat jadi 5 hari itu tempat kami itu mendung bahkan hujan dan lebih parahnya adalah di hari Kamis. Saya saya sempat mengungsi, saya sempat mengungsi di dataran tinggi ya karena di sini sudah akan terancam, oke akan terancam kemasukan banjir ya Aceh, Sumut dan Sumatera Barat ya itu sedang dilanda bencana musibah ya emang eh, makanya yang kemarin itu saya masih menjaga karena Kamis itu kan puncaknya. Jadi angin kayak apa namanya? Titik terkumpul cuaca itu terjadi di Sumatera, terutama di Sumatera Utara. Ya, jadi hari Kamis itu kami hampir 8 jam, hampir 10 jam mati lampu. Ya, hampir mati lampu. Untung anak-anak, istri semua terselamatkan dengan baik. Oke. Jadi saya baru bisa online hari ini. Kalau enggak ya hari Minggunya ya. Tapi karena UT itu ketat aturannya jadi harus sesegera mungkin ya. Nah, kita akan diskusi 1 jam ke depan ya, 1 jam ke depan. Nanti mohon di akhir 1 jam berikutnya kita kan 2 jam ya, 2 jam. 1 jam berikutnya adalah Anda mempresentasikan ya tugas kedua dan tugas ketiga ya, tugas kedua ketiga karena kan di web keempat tidak ada lagi. Jadi akan saya membaca ya silakan Anda mempresentasikan indikator-indikator yang mana aja. Seingat saya kemarin Pak Didi saya kasih nilai 100 ya. Saya kasih nilai 100. Kalau ditanya Pak sebetulnya itu kita yang kita mengerjakan di Word ya atau di mana di video gitu kan. Memang eh, jika memungkinkan adalah di video ya karena itu setiap langkah akan detail karena kelemahan dari Word ini kalau Bapak Ibu mengerjakan di Word itu kelemahannya adalah setiap capture itu tidak terdeskripsi dengan baik ya tidak terdeskripsi dengan baik. Nah, ada pun eh, apa yang kemarin saya tanya itu siapa ya? Eh, Kemarin Sri Devi ya. Di sini nggak ada ya Sri Devi ya. Nah, Sri Devi itu saya khawatir nggak bisa saya luluskan ya karena eh, mengerjakannya dengan menggunakan AI. Jadi hanya sekedar mengerjakan aja. Jadi saya agak susah untuk menilai ya UT itu terkenal ketatnya. Ya, terkenal ketatnya. Baik, ya. Nanti mohon jaringannya disiapkan. Ya, nanti akan saya kurang lebih Anda presentasi kurang lebih 10 menit. Nanti setelah itu akan saya tanya-tanya gitu kan. Eh, Bener nggak mengerjakan sendiri? Mengerjakan sendiri itu dalam arti Anda boleh dibantu, tapi bukan kerjaan Anda yang dikerjakan oleh orang lain, bukan begitu. Tapi dibantu. Ya, dibantu. Nah,
di semester ganjil ini kan juga saya mengajarkan SLIM di USU ya, dan langsung saya suruh mahasiswa itu saya suruh terjun ke lapangan untuk praktik ya menerapkannya. Oke, baik. Kita akan diskusi terlebih dahulu mengenai ya mengenai materi. Jadi di muncul ya di tempat Bapak Ibu ya. Ya. Nah, sebelum perkuliahan itu akan di Muncul. Oke, baik, terima kasih. Ya, sebentar saya ratingnya biar agak lebih bagus sedikit. Oke, yang pertama adalah jadi pada diskusi kali ini kita akan menganalisis tren perpustakaan digital. Ya, tren perpustakaan digital. Yang pertama mendefinisikan tren penelitian. Yang kedua adalah mendefinisikan perubahan paradigma. Ya, yang ketiga adalah mendefinisikan perbedaan kesenjangan digital di negara-negara berkembang. Tapi saya nggak akan bercerita di negara-negara berkembang ya, karena dia apalagi di negara maju, dia telah teknologinya sangat-sangat terlalu maju menurut saya. Jadi akan saya bandingkan pengalaman saya yang ada selama mengajar di sini ya terkait perpustakaan digital. Berikutnya ada mendefinisikan tren teknologi informasi terhadap perilaku pencarian informasi, apalagi apalagi dengan AI. Oke ya. Terus ada lagi mendefinisikan tren ekonomi dan pendidikan terhadap perpustakaan digital. Oke. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana caranya pustakawan itu kalau bekerja di perpustakaan sekolah, tanda petik ya, bisa ada income-nya ya selain dari gaji dan tunjangan hari raya THR begitu ya. Dan yang keenam adalah mendefinisikan tren teknologi web dan seluler pada perpustakaan digital. Nanti mungkin pernah saya bahas juga sebelumnya ya, pernah saya bahas juga. Nanti akan saya perlihatkan beberapa tren teknologi web ya dan apa berbasis web dan berbasis mobile ya pada perpustakaan digital biar kita sama-sama lebih tahu. Oke, ya. Namun sebelum masuk saya akan buka tadi ya. Saya akan buka terlebih dahulu materi ini. Ya. Nah, jadi kan di e-learning itu kan ada yang namanya webcast gitu kan, webcast. Di situ saya baca sekilas saja, nggak perlu banyak-banyak, nanti waktunya nggak cukup. Ya, chapter 2 itu prediction about future technology in libraries and epistemic collab. Ya, Nah, yang artinya ya, sebentar. Yang artinya video ini membahas ya bagaimana perkembangan pesat teknologi, terutama di bidang penyimpanan, pencarian, dan distribusi informasi dapat mengubah secara mendasar peran perpustakaan dan akses pengetahuan. Istilah epistemic collapse atau keruntuhan epistemik digunakan untuk menggambarkan potensi krisis dalam cara manusia memperoleh dan menilai pengetahuan di tengah banjir informasi digital. Oke, ya. eh saya minta pandangan dari Bapak Ibu yang ada di sini kan. Kasus yang viral terakhir itu adalah mengenai Tumblr. Benar ya? Tumblr. Oke, ada yang bisa memberikan pandangannya? Pak Didi mungkin bisa memberikan pandangannya mengenai kasus yang viral terkait Tumblr. Tumbler yang di kereta itu bukan, Pak? Benar. Ayo, Ya pandangannya. menurut saya sih, Oke. mungkin eh, tidak menyalahkan pihak manapun dan tidak membenarkan pihak manapun ya. Cuma mungkin karena kecondongannya lebih salahnya sih penumpang ya, Pak. Karena memang sudah di-announcer bahwa segala kehilangan itu bukan tanggung jawab kereta. Hmm. Ya, mungkin karena komplainnya berlebihan sehingga impactnya terhadap diri sendiri, baik diri sendiri
keluarga gitu, Mm. Pak. Ya, baik. Dan akhirnya Mm. dipecat gitu kan, Pak ya? Ya, benar. Oke. Oke. Baik, terima kasih Pak Didik ya. Mungkin yang lainnya ada yang mau menambahkan terkait Tumblr dari aspek informasinya. Yang tadi disampaikan Pak Didik kan lebih dominan ke aspek dampaknya gitu kan. Dari aspek informasi. Saya Pak, Bu Suwarsi, yuk. ya menurut saya itu kesalahan dari penumpang karena ketidakhati-hatian dan kelalaiannya. Jadi menyalahkan pegawai yang baru itu, ya itu aja. Iya, oke, baik. Terima kasih Bu Suwarsi. Bu Suwarsi di kantor ya nih, di sekolahan ya. Di UKS Pak, UKS, oke, baik. mungkin Syafira, ada pandangannya? Syafira, pandangannya bagaimana? Kalau pandangan saya lebih salah di penumpangnya sih Pak, karena tidak mendengarkan informasi dari kereta yang sudah disampaikan kalau bahwa kehilangan tanggung jawab dari kereta. Tapi mungkin karena kebawa amarah lama jadinya diluapkan di sosmed, tapi yang tidak memikirkan dampaknya tersebut. Oke, terima kasih ya, Syafira ya. Baik, kebanyakan memang dari diskusi adalah menyalahkan adalah penumpangnya. Kalau saya berpandangan lain, ya, bukan penumpangnya, tapi eh, Dari digital, Pak ya? mm-mm, dari ya dari Dari netizen. media sosial, Pak. Pengaruh media Ya, sosial, Pak ya? mm-mm, ya. Sebetulnya bukan penumpangnya. Kalau saya, ya nggak apa-apa. Ini kan namanya pendapat kan, persepsi kan, namanya diskusi kan nggak masalah. Ya, ketika sebuah informasi itu disampaikan ke publik, gitu ya, apalagi publik, ya. Nah, si pembaca ini dia bakalan menelan mentah-mentah informasinya. Ya, dia menelan mentah-mentah, setelah itu langsung di-repost. Apalagi yang si si A ini, inisial A ini, dia merangkum kata-katanya cukup bagus, ya, cukup bagus. Nah, dan dirangkum cukup bagus dan membawa, ya, membawa yang baca ini merasa seolah-olah salahnya si eh, KRL begitu ya, KAI-nya. Ya, kalau kita lihat. Sebenarnya saya melihat kenapa sih kok harus apa harus memviralkan tersebut, kan begitu. Kalau ya kalau misalkan kita berpikiran kalau suami yang baik udahlah gitu, kita bisa beli lagi atau enggak, udahlah hanya sebuah Apa aja, tumbler Kak? kok. Menu, Ya kan, hanya menu. sebuah tumbler aja Apa kan, sih goreng dulu? kenapa kita permasalahkan begitu. Informasinya sebetulnya, ya, informasinya kenapa kok bisa ditelan mentah-mentah oleh si pembaca, kan begitu. Nah, dan saya harap dari dari mahasiswa UT tidak serta-merta hanya menelan, oh, informasi yang seolah yang salah itu adalah si penumpangnya atau salahnya dari KRL-nya, KAI-nya, kan begitu. Ya, informasinya dirangkum gitu. Makanya kita sebagai akademisi yang bisa berpikir kritis, ini pasti ada sesalah, ini pasti ada yang salah di sini, kan begitu. Tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Didi bahwasanya di KRL itu sudah di announcement begitu kan, sudah di halo-halo bahwasanya jangan sampai ada yang barang tertinggal, kan begitu kan. Nah, itu sudah diperingatkan, kan gitu. Saya rasa terus kan banyak meme yang berseliweran sampai di KRL pun di announcement lagi jangan sampai tumbler eh, tertinggal, kan begitu ya. Dari dampak begitu pun banyak kan, katanya si A pun dipecat gitu kan. Nah, itu saya nggak menanggapi hal-hal yang seperti itu, tapi informasinya kenapa kok gampang sekali oleh masyarakat kita diterima mentah-mentah begitu, ya, diterima mentah-mentah. Harusnya ada filter. Filter pertama kan dari jari kita. Kalau dulu adalah mulutmu harimau, harimaumu. Sekarang bukan, jarimu adalah harimaumu, gitu kan. Nah, itu ya.
Jadi ada menilai pengetahuan di tengah banjir informasi digital. Kan begitu. Terus ada lagi kan yang viral, ojek online kalau nggak sih, yang jaket orange yang di belakangnya tertera informasi laporan dari tahun 2024 tidak ditanggapi oleh salah satu instansi besar di negeri ini. Begitu kan? Habis itu viral. Ya, memang kadang ada yang bilang no viral no justice kan begitu. Nah, itu informasinya. Begitu ya, informasinya. Ya, orang akan beda-beda untuk memberikan treatment tertentu begitu. Kita lanjut ya. Nah, ini ada tantangan bagi perpustakaan di era teknologi ya. Ada yang ledakan konten digital itu pasti ya, semakin besar dan terus bertambah membuat perpustakaan tradisional kesulitan menampung dan memfilter secara selektif. Itu pasti ya. Kalau perpustakaan Bapak Ibu yang sekarang ada itu dia masih konvensional, saya rasa saya nggak bisa berbicara tentang ledakan konten digital ya. Jadi maksud saya begini. Contoh sederhananya adalah ketika sekolahan Bapak Ibu ya, ketika sekolahan Bapak Ibu adalah guru-gurunya, tendiknya, admin-adminnya, TU-nya, dia membuat konten digital, ya harusnya dari pihak sekolah itu mempunyai filter tersendiri, ya. Dia membuat konten gini, dia membuat konten, dia kontennya adalah ada atribut-atribut ya atau entitas yang menyangkut sekolahnya, yang menyangkut sekolahnya. Maka lebih baik sekolahnya itu harus bagi filter pertama. Boleh nggak dipublikasi, boleh nggak diterbitkan di media sosial pribadi gitu, kan begitu kan? Tapi kalau mengenai apa namanya mengenai dia misalnya guru, dia jalan-jalan ke museum, bikin story, bikin reels dan lain sebagainya, tanpa ada atribut tertentu, tanpa ada embel-embel dari sekolahannya, maka filter sekolah nggak perlu. Itu maksud saya, ya, itu maksud saya. Nah, jadi peran perpustakaannya di mana? Ya, peran perpustakaannya memastikan informasi tersebut adalah benar-benar dimiliki atau di-create, di-make oleh si guru tersebut. Kan begitu, ya. Apalagi memang kalau sekarang kan guru-guru itu kan banyak yang kreatif. Kalau nggak salah itu ada guru yang dulunya PNS, dia resign jadi konten kreator gitu kan. Kontennya itu sehari-hari adalah mengenai kebijakan sekolah, mengenai kebijakan pemerintah setempat. Kalau nggak salah, habis itu resign kalau nggak salah dia. Resign kan gitu. Ada lagi dulu guru yang viral. Guru yang viral adalah apa namanya mengkritik sebuah kebijakan pemerintah yang di situ. Habis itu dia mengundurkan diri. Kalau nggak salah waktu Prajab dia diminta dimintai uang oleh instansi tersebut begitu ya, instansi tersebut. Jadi eh, perpustakaan atau sekolah tersebut bila ada guru atau admin yang membuat konten itu sebaiknya kontennya ada kaitannya, ada atribut, misalkan dia pakai baju PGRI begitu ya, pakai baju, kalau bikin konten pakai baju PGRI berarti dia ada kode etik yang tidak boleh dilanggar, ya setidaknya diketahui oleh sekolahnya dia bikin konten mengenai apa. Tapi stereotip yang ada di masyarakat kita, padahal ya misalkan yang Pak Didi itu, Pak Didi sebagai admin TU, dia kalau dia selesai tugasnya, maksudnya pulang ke rumah, ya entitasnya, atributnya akan melekat terus. Pak Didi itu yang kerja di sini, pasti itu. Padahal eh, profesi itu dia melekat ketika dia bekerja, bukan melekat setelah dia selesai bekerja, pulang ke rumah. Nah itu, saya pun sama. Oh itu Pak Rashid itu dosen di USU, dari USU begitu. Padahal saya sudah mau pulang, udah berjalan pulang, begitu. Nah, jadi
atribut-atribut kita itu melekat di situ. Ya, nah, oke. Itu tentang memfilter secara selektif. Ya, filter pertama adalah dari otak kita dan nurani kita. Cocok nggak berita ini disebar luaskan? Kan begitu kan? Nah, apalagi eh, di Sumut ini kan sedang ada bencana. Ya, sedang ada bencana. Ada orang-orang yang membuat AI hiu hiu berenang ke sana kemari mencari jalan keluar. Kan itu kan bahaya, nggak boleh sebetulnya kan. Etikanya nggak boleh. Kita lagi bersusah payah. Nah, sekarang di Sumatera Utara ini sedang langka BBM. Kan gitu kan, sedang langka BBM. Jadi ketika kemarin kami lampu sudah hidup, jembatan sempat terputus, yang penting sepeda motor ini masih bisa lewat. Kami langsung isi bensin. Begitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Ya, ini ada kesulitan kurasi dan validitas. Ya, ini sama kurang lebih. Banyak konten di internet tidak terkurasi secara ketat sehingga penggunaan rentan terpapar informasi palsu, bias, berkualitas rendah. Hal ini memperbesar risiko keruntuhan epistemik. Ya, oke. Saya kasih contoh dalam hal riset ya, dalam riset. Misalkan kepala sekolahnya Pak Didi, ya, kepala sekolahnya Pak Didi bilang, besok kita libur, ya. Bagaimana tanggapan Pak Didi? Percaya apa enggak? Besok kita libur. Percaya apa enggak? Kalau dari sudut pandang Pak Didi bilang, libur apa enggak? Nah, itu harusnya pernyataan kepala sekolah tersebut itu mempunyai dua makna, benar libur atau hanya bercanda. Kalau dia hanya sebatas lisan, ya itu masih diragukan keasliannya. Ya, kecuali lisan tersebut disampaikan internal, di dalam forum internal, ya, dan sudah tersebar isu-isunya, dan kemungkinan besar itu adalah benar terjadi, bahwasanya besok libur. Ya, bahwasanya besok libur. Ada juga yang eh, setelah forum internal tersebut, maksudnya rapat internal tersebut selesai, tiba-tiba keluar surat. Padahal kepala sekolahnya Pak Didi nggak bilang awal, tiba-tiba besok libur. Berarti itu sudah dikatakan valid. Sesuatu hal yang ada dasarnya, tertulis, itu bisa dikatakan valid. Ya, yang tanda tangan siapa, kan begitu kan? Nah, ada berita terbaru kan mengenai Arya, Arya, Arya siapa itu? Arya yang dubes muda gitu, ya ternyata dia ada plot twistnya, ya kan? Saya nggak baca, saya baca headline-nya aja. Ya, ada plot twistnya ternyata. Ya, sampai sekarang yang belum diketahui motif pembunuhannya seperti apa. Ada juga yang dulu di UI tahun belasan itu yang ditenggelamkan di danau UI. Sampai sekarang kan belum jelas siapa pembunuhnya. Kan begitu kan? Karena validitas itu diperlukan bertahap. Ya kan, bertahap. Kayak di riset, ya. Karena eh, kunci key informan itu ada 3. Informan utama, informan kunci, sama informan pembantu. 3 ini harus lengkap. Kalau jika ini lengkap, maka sebuah kebenaran itu pasti ada. Gitu, ya. Oke. Banyak konten berikutnya adalah di mana masyarakat kehilangan pijakan epistemik yang handal. Itu pasti. Ya, itu pasti. Ya, oke, saya lanjutkan. Di lanjutannya adalah perpustakaan tidak hanya sebagai tempat menyimpan buku fisik, tapi harus beradaptasi, menyimpan aset digital, mengolah arsip elektronik, menyediakan akses basis data, dan membantu pengguna memilah informasi yang bisa dipercaya. Oke ya. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Bapak Ibu lebih percaya misalkan ada eh, eh, BNPB, yang Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional,
itu kepalanya memberikan statement seperti ini. Eh, ya, ini contoh ya, contoh aja, nggak real, ini contoh aja. Maksudnya saya bisa, kita akan melihat informasi yang bisa dipercaya, mengatakan ya bahwasannya bahwasannya akan terjadi akan terjadi badai dalam kurun waktu 1 hari ke depan. Pernyataan itu eh, dikutip oleh media nasional, tersebarlah di mana-mana. Percaya? Belum tentu, ya, belum tentu. Saya akan percaya bila mana saya akan melihat langsung ke misalkan aplikasi BMKG, ya, saya akan melihat di websitenya BNPB yang Badan Penanggulangan Bencana Nasional itu, ya, dan di media-media yang sudah lama, ya kan? Karena media-media lama ini memang integritasnya itu masih dijaga, begitu ya, masih dijaga. Nah, kalau 3 sumber yang berbeda mengatakan topik yang sama, maka itu kemungkinan besar informasinya bisa dipercaya, kan begitu ya, informasi yang dipercaya. Nah, memang yang lebih tua itu belum tentu informasinya benar. Yang muda itu terkadang informasinya bisa dipercaya, ya, bisa dipercaya. Oke, karena yang lebih senior tua itu dia berdasarkan experience-nya, Oke, baik, berikutnya, ya, implikasi dan prediksi masa depan, ya, sama, ya, dia membantu pengguna menilai kredibilitasnya, relevansinya, konten, konteks informasi yang bahwasannya perpustakaan sekolah harus bisa memberikan pemahaman terhadap siswa-siswa bahwasannya informasi ini benar, informasi ini hoax, informasi ini tidak perlu disebarluaskan. Kan begitu kan? Ada informasi-informasi yang tidak boleh disebarluaskan. Begitu kan? Tidak boleh disebarluaskan. Ya, karena akan menimbulkan kecemburuan sosial. Kan begitu ya. Nah, misal saya kasih contoh, gaji perpustakaan di tempatnya Bu Suwarsi, gajinya 1,5 juta, 1,5 juta, plus dapat tunjangan dari pemerintah daerah. Nah, itu Bu Suwarsi nggak usah bikin konten apa spill gaji pustakawan, nggak perlu, karena akan menimbulkan dampak nanti. Ya, mau dampak yang besar atau yang kecil itu mendingan nggak usah. Ya, nanti akan menimbulkan kecemburuan. Itu di SD-nya, di sekolahnya Bu Suwarsi aja gaji pustakawannya bisa sampai 1,5. Kan begitu kan? Nah, itu maksud saya. Ada juga adalah pendidikan literasi informasi menjadi semakin penting. Perlu dibekali kemampuan kritis menilai informasi. Itu sudah hal yang biasa. Perpustakaan sekolah wajib mempunyai satu kegiatan literasi informasi. Biasanya adalah GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Itu wajib. Tapi biasanya GLS ini saya bukan bidang literasi informasi, jadi saya kurang tahu untuk memberikan informasi yang detail. Ya, jadi GLS itu kan membaca 15 menit, membaca hening 15 menit. Saya kurang tahu di GLS itu apakah bisa menganalisis sebuah informasi yang apakah informasi itu benar atau tidak, itu saya kurang tahu karena bukan bidang saya, ya. Nah, oke, kemampuan krisis menilai informasi. Oke, nah, lebih baik memang setiap setiap sekolahan itu memang mata pelajaran mengenai perpustakaan itu memang harus diadakan. Entah namanya literasi informasi atau GLS, itu memang sebaiknya harus ada. Dan pustakawan harus bisa menilai informasi tersebut boleh disebarluaskan apa tidak. Kan begitu kan? Nah, itu perpustakaan sekolah harus bisa menyelenggarakan
apa ada mata kuliah mata pelajaran di apa muatan lokal ya kalau nggak salah di muatan lokal itu ada mata pelajaran literasi informasi itu wajib ya itu wajib. Nah, oke, berikutnya ada tanpa adaptasi sistematis ada risiko bahwa masyarakat akan tersesat dalam banjir informasi. Kita sudah diskusi yang masalah Tumblr itu kan tersesat dalam informasi kan begitu kan tersesat dalam informasi padahal seolah-olah yang salah itu KAI kan begitu kan. Nah ternyata tersesat dalam informasi nggak tahu yang sudah dipecat atau belum yang pegawai KAI-nya itu kan katanya dipecat ya tapi saya kurang tahu di situ ya. Jadinya tidak dipecat katanya Pak, terus diumrohkan. Oh diumrohkan. Iya, Ya, oke, tidak dipecat itu diumrohkan dan katanya ditawari pekerjaan yang lain ya banyak penawaran pekerjaan ya. banyak Pak, banyak banget penawaran. Ada yang mau ngasih motor, ada yang mau ngasih tumbler sedus, ada yang udah kalau umroh itu sama Pak Polisi itu Pak Purnomo katanya fix umroh. Oke. Hmm, iya, memang iya itu. Ya, makanya dalam banjir informasi begitu. Ya. Nah, terus disinformasi ya disinformasi itu apa yang kita sampaikan itu akan berbeda penangkapannya. Kan begitu ya. Makanya kalau Bapak Ibu ketika menulis di majalah dinding informasi, pastikan SPOK-nya adalah jelas. Ya, jelas. Bapak Ibu memang paham maksudnya, tapi setidaknya ada satu guru, nah, minimal guru bahasa Indonesia yang suruh baca. Bu, paham nggak yang saya maksud? Satu, gitu kan? Dah, oh paham saya maksudnya. Oke, bagus. Oke. Terus dites lagi ke ketua OSIS atau ketua pramuka atau PMR. Suruh baca. Nah, jelas nggak tulisan ibu ini? "Oh, jelas Bu, saya maksudnya tahu kok Bu." Ya udah, berarti tulisan Anda bisa dimasukkan ke majalah dinding. Ya, jangan asal nulis. Ya, kita nulis-nulis itu kebanyakan adalah ya kalimat utamanya mana, kalimat keterangannya mana, nggak jelas gitu, campur-campur. Ada yang deduktif, ada yang induktif, campur-campur begitu ya. Tapi kalau untuk taraf pembelajaran itu saya rasa nggak masalah. Tapi kalau sudah dia expert, saya rasa harus diperhatikan SPOK-nya, kalimat topiknya itu harus diperhatikan. Gitu. Apalagi tulisan itu mau dipublikasikan, dibaca banyak orang. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau membuat informasi di majalah dinding, pastikan ada dua pembaca yang paham yang Bapak Ibu tulis. Kalau satu nggak paham berarti harus diulangi lagi. Ya, apalagi dengan eh, Pak, tapi kan Gen Z sekarang atau Gen Strawberry itu kan eh, bahasanya nggak bisa SPOK lagi ya. Ada seperti itu. Ya, ada seperti itu. Ya, saya rasa tetap kalau yang sifatnya publik, sifatnya formal, dia harus SPOK. Ya, mungkin agak lebih bagus. Mungkin di sebelah madingnya itu ada baru untuk Gen Strawberry, Gen Z yang tulisannya unik-unik begitu. Formal tetap wajib harus ada. Formal harus wajib ada. Ya, karena itu sebagai bentuk kaidah pembelajaran ya secara ilmiah. Oke, baik. Ada lagi nggak ya? Oh, sudah. Oke ya, ini yang cuma 5 slide. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan Ibu-ibu. Ya, saya mau capture dulu. Ya, saya mau capture dulu untuk eh, capture dulu. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada yang mau didiskusikan. Di tempatnya Bu Trinita ada majalah dinding.
Ya, Pak. Ada majalah Majalah dinding ya, ada, Pak. ada. Ada. Letaknya di mana, Bu? Ya, Majalah dinding itu letaknya di mana? majalah dinding saya di sini letaknya di dekat ruang TU, Pak. Dekat ruang. Karena iya, karena perpustakaannya kan ini saya posisi di perpustakaan itu di ujung paling belakang sekolah. Jadi kalau majalah dindingnya kita taruh di depan sana. Itu siapa yang mengelola, Bu? Halo, Siapa yang mengelola, Ibu? yang mengelola saya dan teman-teman TU, Pak. Oke. Baik, bagus. Oke. Kan ini ya, Bu, ya. Saya mau nanya lagi. Ibu Suwarsi, ada majalah dinding, Bu? Ada, Pak. Ada, oke. Ya, Gimana Bu Suwarsi letaknya? di depan kantor. Di depan kantor. Ya mengelola Ibu kah? Nggih. Iya sama anak guru. Sama guru-guru yang lainnya. Informasi yang terakhir apa, Bu? Eh, Informasi terakhir besok hari Senin anu mau tes bak dari kelas 1 sampai 6. Hmm. Baik, terima kasih. Silakan di mute ya, Bu ya. Sandra, Oke. Sandra ada majalah Ya, dinding? Pak. Ada majalah dindingnya? Ada Di mana letaknya? di depan perpustakaan, ruang TU sama BK. Oh, ada 3 ya? Ada 3. Hmm. Di lobi ada, Bu? Di lobi nggak ada, Pak. Hanya ada buku itu, buku apa perpustakaan kecil itu, Pak, pojok baca itu. Coba baca, oke. Yang mengelola Ibu sendiri ya? Nggih, sama TU. Mm-mm. Oke, ya baik. Terima kasih Bu Sandra ya. Oke, saya eh, lanjutkan materi berikutnya. Karena ada materi yang harus disampaikan juga. Oke. Ya, ini materi berikutnya adalah tren perpustakaan digital. Ya, tren penelitian dan pengembangan. Ini kalau kita lihat dari topik penelitian itu ada kategori utamanya adalah arsitektur, konten, metadata, interoperabilitas, standar sistem, sistem organisasi pengetahuan, pemustaka, masalah hukum, organisasi, ekonomi, dan sosial. Oke, ya. Kalau kita lihat dari tren topik penelitian ini, ya, kalau misal s- saya kurang tahu di UT itu dia skripsi kah atau karya ilmiah kah? Ada yang bisa jawab? Di UT itu apakah harus skripsi, apakah harus karya ilmiah? Di UTA itu ada 2 pilihan, Pak. Heeh. Karya ilmiah sama project. Projectnya apa maksudnya? eh Belum tahu, belum belum dapat ini, belum dapat Hmm, apa, belum dapat penjelasan. oke, oke ya. Eh, ya kalau jadi begini. Pengalaman saya, ini kan baru semester ini saya tidak dapat mata kuliah karya ilmiah, ya kan? Nah, karya ilmiah ini lebih baik kalau Bapak Ibu berkenan tidak usah mengambil karya ilmiah, gitu. Ya, karena eh, ternyata karya ilmiah ini setelah dinilai oleh dosennya, itu ada dinilai lagi oleh pusat. Ada 2 kali penilaian. Kalau misalkan dari dosennya lolos, anggap aja sudah dapat nilai 70 minimal atau 80, tapi kalau di tingkat universitas, tingkat pusatnya menilai karya ini mirip dengan yang ini langsung gagal.
Ya. Jadi Bapak Ibu bisa mempertimbangkan menggunakan karya ilmiah. Ya, karena kalau saya selama 2 tahunan mengajar UT itu lemahnya adalah di metode penelitian. Ya, lemahnya adalah di metode penelitian. Jadi kalau misalkan ada skripsi, ya udah skripsi aja. Ya, kalau karya ilmiah berarti harus ada waktu yang lebih untuk bisa memikirkan eh, riset itu dengan baik, gitu. Maksudnya seperti itu. Ya, nah jadi kategori utama adalah arsitektur sistem alat dan teknologi, ya. Metadata. Kalau metadata itu di dalam perpustakaan itu sama aja dengan 8 daerah bibliografi. Ada judul, ada pengarang, begitu, ada penerbit, tahun terbit, kota terbit, gitu kan, edisi, gitu, metadata. Tapi kalau di jurnal itu beda. Jurnal itu biasanya adalah nama pengarang, judul, gitu kan, volume, isu, gitu kan, dan DOI, begitu. Ya. Eh, jadi kalau misalkan Bapak Ibu minat ke topik penelitian ini bisa, ya, tapi harus concern Bapak Ibu, ya. Tapi kalau di sekolahan saya rasa topik penelitiannya adalah cukup GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Udah itu aja, nggak usah yang bagus-bagus, ya. Penting selesai, kaidah ilmiahnya ada. Oke, baik. Berikutnya, Pak, ya, sebentar Pak, ya, mau ya, nanya Pak, ya, ya, kalau silakan. artikel ilmiah sama karya ilmiah sama atau beda Pak? Sama. Oh sama ya. Jadi ini persepsi dulu ya. Dalam dunia internasional yang benar itu adalah jika artikel belum dipublish itu namanya draft. Kita masih menulis, Pak Didik masih menulis, itu namanya draft atau manuskrip. Draft manuskrip, oke? Nah, ketika manuskrip itu disubmit di jurnal, itu namanya adalah sorry, kita masih menulis, Pak Didik masih menulis, itu namanya draft. Draft itu sudah disubmit ke artikel, ke jurnal, itu namanya manuskrip. Manuskrip itu sudah dipublikasikan, namanya artikel. Gitu ya. Ini apa, persepsi sama Atau gitu. nuhun pisan teteh. Atau Jadi, nuhun. jadi Hah? Bapak mau karya Mana ilmiah, versi? Ah, ya, bawa jodoh. kalau mau karya ilmiah atau mau Ya kene nanti gratis kene. skripsi, lebih baik Alika. skripsi aja, ya. Nah, lebih baik skripsi aja, nggak usah karya ilmiah. Susah itu karya ilmiah. Apalagi kalau ketemunya saya, makin. Oke. Siapa? Di sini Ya, pilihannya ada karya ilmiah sama proyek sih Pak. proyek, ya, makanya proyek ini proyek apa? Saya belum tahu. Kalau karya ilmiah agak susah, begitu. Bukan agak susah, lebih banyak orang mahasiswa itu dia matinya ada di metode penelitian. Kalahnya di situ, ya kan? Kalahnya di situ. Metode penelitiannya kualitatif. Kualitatif itu pasti ada wawancara. Wawancara itu akan dilihat dari kutipan wawancara. Kutipan wawancaranya itu nggak ada. Ya udah, berarti kan bohong-bohong. Saya kasih nilai 50 gitu. Ini cerita di karya ilmiah ya. Banyak sekali melakukan trik-trik yang nggak bagus begitu. Lebih baik jangan karya ilmiah. Ya, karya ilmiah itu harus punya waktu tersendiri mengerjakan supaya bagus, supaya lolos. Karena dua filternya ternyata, dosennya itu sendiri sama dari pusatnya, UT-nya. Oke, saya lanjutkan. Masalah utama itu arsitektur jaringan terbuka untuk lingkungan informasi baru. Ada sistem temu balik informasi, sistem manajemen konten, sistem cerdas untuk pengindeksan abstrak dan penyaringan informasi, teknologi harvesting dan interoperabilitas dan antarmuka. Saya akan mengomentari sistem temu balik informasi. Ya, selama ini, ya, selama saya jadi dosen belum pernah ketemu topik penelitian tentang sistem temu balik informasi. Yang artinya orang masuk ke perpustakaan itu kan pasti akan menuju OPAC dulu, OPAC, Online Public Access Catalog. Dia akan mencari dulu. Sudah ketemu metadatanya, maka akan menuju ke buku, ke rak. Nah, ketika sampai di rak,
itu waktunya hampir 5 sampai 10 menit ya. 5 sampai karena temu kembali informasi yang di dalam punggung buku itu kurang bagus ya. Kalau perpustakaannya kecil nggak apa-apa. Kalau perpustakaannya besar repot. Harus ada kode-kode sendiri untuk menemukan. Kira-kira paham saya maksud ya? Ya, kecuali kalau perpustakawannya hafal letaknya, hafal kondisinya, itu nggak masalah. Ini kalau yang nggak hafal, kita sudah nyatat nomor panggil, ternyata nomor panggilnya itu susah kali dicari di rak. Nah itu, yang menjadi PR itu sampai sekarang itu adalah bagaimana menemukan informasi di rak itu secepat mungkin. Itu, kalau pernah eh, yang saya dengar itu, yang saya pernah cerita itu di Telkom University sudah membuat teknologi yang bagus. Misalkan udah ketemu nih, oh kelas 600, dia akan waktu itu akan nyala lampunya di bagian ujung mana dia nyala. Itu dia nyala, ya kan? Dia nyala ujung. Nah, oh berarti kita di sana. Nah, berarti filter pertama sudah letaknya di sana, tinggal masuk ke raknya. Nah, PR-nya itu adalah di raknya. Mungkin ada harus teknologi yang baru ya, teknologi yang baru bahwa letaknya di sini kan gitu. Memang Slim sudah memfasilitasi, tapi dalam penerapannya saya rasa masih kurang. Oke, ya. Terus ada lagi eh ya, saya masuk ke ya perpustakaan digital pertumbuhan dan perkembangan digital native ya, real time ya. Ini apa generasi analog ya. Ini berupa teks, fokus pada satu tugas, single task, bukan multitask. Memerlukan ruang privasi pribadi untuk introspeksi serta menyukai informasi yang sifatnya linear, logis, dan berurutan. Begitu ya. Apalagi kalau digital native ini udah gampang. Dengan masukan AI sudah selesai. Ya. Tadi malam ada kawannya istri saya itu nelpon, diskusi mengenai riset. Dia karena masih kuliah S2 di UIN Gunung Jati. Ya, dia masih kuliah. Nah, jadi nanya beberapa pendekatan metode penelitian kan banyak sekali. Ya, yang paling cepat adalah SLR. Cuman SLR ini minimal 50 artikel di daftar pustaka. Kan repot juga kan? Ya, repot juga. Kan begitu. Tapi dengan adanya AI itu akan hampir mustahil kalau kita nggak bisa menyelesaikan. Ya, tapi AI itu kok di dalam deklarasinya jurnal, deklarasi AI for jurnal itu ada etikanya. Ya, AI itu tidak boleh untuk menemukan masalah, untuk memberikan data valid itu tidak boleh. Hanya untuk boleh adalah misalkan sudah ada data ini ya diambil, misalkan data demografinya sekolahnya Pak Didi, gurunya sekian, ya kan, yang laki-laki sekian, yang perempuan sekian, sudah diramu dalam tabulasi, tabel, dimasukkan ke dalam AI, suruh deskripsi, itu boleh. Ya, ya, itu boleh. Untuk mengenerate teks itu boleh. Tapi kalau untuk menemukan data, ya menemukan data itu nggak boleh. Menemukan data, menemukan masalah, menemukan novelty dan lain sebagainya itu nggak boleh. Karena kita harus baca secara detail. Oke, ya. Ada lagi digital imigran atau generasi analog. Jadi biasanya orang tua kita generasi analog, gitu ya. Oke, kita lanjut. Perpustakaan digital untuk menjembatani kesenjangan digital. Ya, ada fasilitas internet dan email. Ya, nah ini Bapak Ibu, saya komentari untuk email. Email yang bagus itu adalah email yang mempunyai subjek. Subjeknya diisi, ya. Jangan asal tiba-tiba Bapak Ibu saya mau nanya ini nih, nggak tahu subjeknya itu apa, gitu kan? Terus ada informasi teks dan multimedia yang terkait dengan penelitian, bisnis, pekerjaan, hobi, rekreasi dan lain-lain. Ya, eh,
Kalau ini kalau di perpustakaan itu kata Sulistyo Basuki yang legendnya eh, perpustakaan, ya salah satu fungsinya perpustakaan itu adalah sebagai rekreasi, ya rekreasi. Nah, jadi saya pernah cerita sama kawan saya, dosen juga dia. Dia kurang lebih 10 tahun di Jepang, ya, kuliah di sana. Jadi di sana, di Jepang itu, perpustakaan itu akan buka ketika di hari libur. Hari libur itu justru buka. Dan itu ramainya tuh luar biasa. Hampir seramai di mall-mall katanya. Wow, gitu kan. Nah, nah, saya sih kalau saya belum pernah menemukan perpustakaan ya baik di perguruan tinggi ataupun di provinsi pemerintah itu yang bukanya hampir 24 jam. Buka 24 jam itu untuk sistem online-nya saja. Tapi nggak ada yang ya sampai onsite 24 jam ya. Di perpustakaan USU baru kali ini buka sampai jam 9 malam. Ya, buka sampai jam 9 malam. Wow, keren. Ya, terus ada lagi ya, perpustakaan museum ya, depo arsip dan objek informasi. Ya. Kalau museum itu karena saya jarang ke museum karena ya eh, display yang ditampilkan itu ya hanya segitu saja. Tapi kalau kita ke museum di Jakarta, saya lupa museum apa itu bagus. Visualisasinya tuh ada. Jadi kita seolah-olah lagi ada di mana? Ada di masa masa penjajahan dulu. Ada itu visualisasinya. Ya, jadi seolah-olah ruangan itu isinya apa? Visualisasi masa penjajahan itu bagus. Di Jakarta saya lupa museumnya apa namanya. Pernah. Ya, ada lagi berbagai aplikasi perangkat lunak perkantoran. Oke. Apalagi sekarang Erapor ya Pak Didi ya, ada ya katanya ya. Saya sudah pakai rapot, Pak. Oh, sudah pakai Erapor. Oh, udah Tahun kedua, tahun ketiga. tahun ketiga. Ini baru-baru booming sekarang katanya Erapor gitu. Erapor yang aplikasi itu atau yang Boleh. Excel. Gimana, Pak? Maaf. Ya Erapornya itu Erapor yang aplikasi atau Yang Erapor aplikasi, Pak. aplikasi ya. Oke. Dan untuk tahun ini ada pembaruan mengenai kan di Jawa Barat itu ada macam-macam, Pak. Ada apa item-item yang harus dimasukkan kompetensi-kompetensi SMK dan SMA juga beda. Nah, SMK ini berubah. Kemarin Oh, habis des. oh, Ada kompetensi, capaian kompetensi, ada perkembangan anak, ada Pancawaluya kalau di Jawa Barat itu, Pak. Sikap-sikap anak. oh. Ya kayak cager bener pinter singer ya. Bahasa Sunda lah. Ada berapa aplikasi Pak di sekolahan? Sekolah secara keseluruhan, Pak. Iya, ada berapa aplikasi saat era Terah ada Erapor? Irapot. Banyak sih, Pak. Ada di operatornya untuk running-nya ada Airport, ada banyak pokoknya kalau Jawa Barat banyak kayaknya Pak. Apalagi di segi administrasi guru. Kalau untuk di sekolahnya eh perpustakaan digital belum, baru saya ngomong-ngomong sama kepala perpus katanya tertarik. Kemarin sudah mau implementasi. Yang terakhir ini saya bikin em, learning management system. Alhamdulillah kemarin sudah running learning management system untuk siswa di rumah sama PKL. Kalau SMK kan ada PKL, Pak. Nah, Iya. mereka itu ketika PKL kita bimbingan lewat LMS kayak UT gini lah. Ya, kita bikin LMS sendiri. Yang selanjutnya ada monitoring guru. Saya baru rilis juga bulan kemarin. Jadi guru yang ngajar di kelas itu termonitoring di ruang kepala sekolah secara real time. Bikin CCTV, ada CCTV Pak. Mas. gimana, Pak? Apa? Pakai real time-nya pakai apa? CCTV atau bagaimana? Enggak, pakai sistem web based, Pak. Jadi Oh, si guru ini laporan bahwa hari ini saya ngejar di kelas berapa, siswa yang masuk berapa, terus siswa yang
bolos berapa, pembelajarannya apa, terus sistem pendekatannya seperti apa, dan lain-lain sesuai CP ATP yang diterapkan. Itu berarti eh, yang apa yang web based yang guru kinerja guru itu berbasis web. Berbasis web, Hmm. online, Pak. Ini ya. Oh, oke. Bagus ya. Udah maju juga sekolahannya. Ya, Alhamdulillah, Pak. Sekolah kecil tapi, Pak. ya. Yang penting tidak apa namanya ya. Repotnya di teknologi itu kan adalah maintenance-nya. Betul. Maintenance-nya. Cuma masalah jaringan. Ya itu. Yang berikut adalah masalah jaringan. Jadi, Sekolah saya itu dari kota itu 2 jam, Pak. aduh, Terus listriknya sehari 1 kali mati. Terus loh. internetnya order 100 Mbps yang datangnya 40 Mbps. Seperti Oh, itu. Banyak banyak ininya, banyak apa? Banyak halangan, rintangannya. heeh. Tapi kebetulan yang guru-gurunya masih muda, terus dari kota Pak migrasi ke sana, jadi enak. Yang bapak-bapaknya sedikit, ibu-ibunya sedikit gitu. Jadi kita enak lah buat koordinasinya, buat digitalisasinya. Hmm. Mm-mm. Kalau yang smart board itu udah datang, Pak. Baru MOU Pak, dapat 6. Kemarin dari fasilitator bilangnya dari fasilitator sekolah dapat 6. Tapi nggak tahu belum datang. Katanya sih Januari. Mm-mm. Oke, ya. Yang smartboard itu kan di di prodi saya pun juga sudah pakai smartboard gitu kan. Jadi kan, jadi kalau menurut saya Pak, smartboard itu jangan sampai disentuh oleh, maksudnya dinyalakan ataupun dimatikan oleh siswa, ya kan nanti apa cepat rusak nanti, ya kan. Jadi kalau yang menyalakan, mengoperasikan itu memang gurunya harus benar-benar paham. Ya, jadi kalau sama-sama nggak paham nanti cepat rusak itu. Ya, apalagi tadi Bapak bilang 1 hari 1 kali mati lampu. Nah, ya kan? Belum ada UPS-nya pula kan, tiba-tiba mati. Nah, sistem yang dimatikan secara paksa itu akan membuat hardware cepat rusak Betul itu. Pak. Nah, Hmm. itu ya. Ini bagus. Udah udah maju juga. Ya udah maju juga ya. Nah, oke. Terus kalau untuk siswanya gimana, Pak? Ah, ada apa? Masuk kelas itu harus scan apa dulu begitu ada? Gimana Pak? Ya untuk siswanya kalau mau masuk ke kelas apakah ada scan scan Nah, barcode itu gitu? kembali ke jurusan masing-masing Pak. Ada yang pakai face, ada yang pakai online absensi, ada yang pakai tab juga. Oh, oke. Manajemen sekolah hanya menyediakan fasilitas, manajemen jurusan ya jurusan urusan manajemen jurusan gitu Pak. Itu, Dikembalikan kepada jurusannya masing-masing kalau SMK. itu provider internetnya pakai apa, Pak? Kalau di sini pakai Video. 3, ada pakai Starlink, pakai IndiHome, pakai lokal. Oh, Di backup buat nge-backup. Kemarin kan ada TKA Pak. Kita sewa Starlink, Pak. oke. Tes Bagus juga kemampuan tuh. akademik. Bagus. Alhamdulillah kalau ke sama Starlink ke backup sih Pak. Cuma budgetnya Bagusnya gede. lumayan. Ya. Iya. Ya, kalau di rumah saya eh, pakainya ini bukan promosi ya, karena ini untuk edukasi ya. Saya pakainya Econet. Ya, udah 3-4 tahun saya pakai Econet. Itu wired Pak. Hmm? Kabel Kabel optik. FO, fiber optik. Kalau di kampung belum ada, Pak. Aduh, Kalau itu mulai berat ya. wired cuma yang berkabel cuma IndiHome, Eh, BUMN. ya, saya memang ini untuk cerita untuk Bapak Ibu yang ada di sini ya. Jadi saya memang pakainya adalah Econet ya, karena dia kan BUMN. BUMN. Kenapa Econet ya? Karena di situ tidak ada FUP-nya. FUP-nya itu tidak ada. Ya kan? Jadi kalau misalkan IndiHome itu kalau nggak salah itu ada FUP-nya, FUP-nya. Jadi kalau
Kalau nggak salah IndiHome itu 100 giga per bulan. Jadi kalau sudah 100 giga per bulan, kecepatan turun. Nah, tapi kalau Econet ini nggak ada FUP-nya. Dan yang paling bagus Econet ini kalau saya marah-marah, orangnya datang. Datang, internetnya dibenerin, gitu enak, cepat datang. Gitu ya. Ini bukan promosi, saya bukan promosi, cuma untuk edukasi aja, biar kita sama-sama nyaman. Karena kan hidup kita 90% udah harus ada internet. Kan begitu ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Bagus sekali sekolahnya Pak Didi ya. Sudah kayaknya leadernya Pak Didi ini yang untuk IT-nya ya. Ya, udah bagus itu. Ya, bagus. Oke, saya lanjutkan ya. Ini udah pukul 10 ya. Layanan perpustakaan digital, ada teknologi internet, obrolan internet, perangkat lunak manajemen, konferensi video. Wah, ini saya khawatir kalau di desa-desa yang jauh dari kota, internet itu susah. Internet yang bagus itu memang adalah dia menggunakan kabel. Ya, kabel itu tapi resikonya kalau sudah putus agak lama memperbaiki. Ya, agak lama memperbaiki, kan begitu. Tapi kalau wireless ini terkendalanya adalah jaringannya apa? Nggak stabil dia. Ya, nggak stabil dan kalau misalkan banyak gedung-gedung tinggi itu akan terblok sinyalnya. Ya. Nah, jadi begini, ini ada teknologi web overview of web evolution, ada web 5.0, ya immersive AI driven anticipatory experiences. Ya, jadi kalau ada blockchain, ya data ekosistem ini udah sangat maju. Kalau kita hanya gitu-gitu aja, kita akan pasti akan tertinggal. Saya mau nggak mau harus menggunakan AI, padahal saya jarang menggunakan AI. Mau nggak mau dengan keadaan yang ada, itu harus menggunakan AI. Ya, ini adalah blockchain. Saya ada terdesentralisasi, personal dan aman. Terus fiturnya virtualisasi sama lah ini. Ya, kode quick response QR. Nah, ada QR. Ya, kenapa nggak kode batang? Ya, kode bar maksudnya. Ya, karena katanya kalau QR tuh lebih responnya cepat gitu. Ya, nah, ini ada teknologi komputasi, tapi nggak perlu saya jabarkan. Oke, ya demikian penjelasan singkat untuk 1 jam ini. Ya, berikutnya adalah silakan Bapak Ibu untuk bisa ya share screen hasil pekerjaannya di tugas ya kedua dulu. Saya mau lihat tugas kedua. Silakan siapa dulu yang mau? Tugas 2 itu kan input data bibliografi sampai ekspor import. Silakan siapa yang mau terlebih dahulu? Tugas 3, tugas 2 seperti itu. Nanti ya tugas 3 adalah ya layanan sirkulasi mengembalikan sampai dokumentasi proses langkah backup restore dengan jelas. Oke, yuk. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Oh, ada Alfonsa ternyata di sini, Bu Alfonsa Juwita. Yuk, silakan siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Boleh coba, Pak? Oke, boleh. Silakan, Bu. Biar cepat kita. Iya. Tugas 2 dulu ya, Bu ya. Ya, Pak, kebetulan saya juga tugas 3 mengerjakan belum selesai. Tugas 2, Bu. Oke. Ya, tugas 2, tapi karena ini saya zoomnya pakai HP, jadi kalau pakai kamera terus ke komputer yang buat kerja di perpus ini boleh ya, Pak? Kan Boleh. aplikasinya sudah saya pindah ke perpustakaan. Jadi saya udah buat praktek praktek setiap hari gitu loh, Pak. Hmm. Silakan, Bu. Seperti Oh, itu, Pak Didik. oke, bagus, Bu. Iya, ini kan setiap harinya saya
sambil di perpustakaan ini. Terus saya nginput ini untuk yang data bibliografi ya Pak. Ini kemarin kami sudah dapat Wih. 228 eksemplar yang saya Heeh. download di sini. Nggih, nggih. Tapi memang ini belum kami belum ada layanan sirkulasi karena kami baru input koleksi dulu. Oke. Seperti itu. Nggih. Terus ini yang ya, Terus Bu, biar terus saya sambil melihat indikator-indikatornya ya Bu, indikator yang ada di UT ini ya. Ya, silakan Bu. oh ya, ya. Ya, terus ini juga kami kemarin sudah input yang mencoba input daftar anggota Pak Didi. Ini untuk daftar anggotanya karena kami belum punya fotonya belum lengkap dari anak-anak. Jadi sudah ada yang ada fotonya, ada yang belum. Seperti itu. Itu yang kami kerjakan di tugas 2 ya Pak ya. Saya Ya. itu kemarin input bibliografi, input anggota. Ya baru itu 2. Kalau yang sirkulasi rencana hari ini baru mau saya kerjakan karena kemarin sambil bantu-bantu teman tugas yang lain. Iya. Nggih. Ya Bu, saya nanya-nanya Bu ya. Nggih, nggih Pak. Ibu, saya menginput bibliografi sudah. Koleksi digitalnya ada Bu? Koleksi digitalnya kita belum punya Pak. Belum punya? Belum. Oke, baik. Jadi ini sekedar informasi ya Bapak Ibu, untuk Nggih. koleksi digital itu sebaiknya hanya adalah covernya saja, atau enggak daftar isinya dimasukkan ke dalam koleksi digital. Jangan sekali-kali mengupload full PDF di dalam link. Ya, nanti terkena masalah copyright. Oh. Eksemplarnya ada Bu ya? Jumlah Dalam eksemplar Pak, ada. Jumlah jumlah eksemplar eksemplar ada ini di sini. berapa itu Bu? Enggak lihat Bu saya. Agak dekatkan lagi Bu. Gitu Mbak. Ini per buku baru ada satu-satu gitu. Ya Bu, saya ada lihat kalau nggak ada eksemplarnya itu kan warna merah. Nggih, nggih. Terus ini ada menambahkan metadata teknis, ada Bu? Metadata teknis, format file, ukuran, deskripsi digital ada. Itu di mana ya Pak? Hmm? Metadata. Format file, ukuran, deskripsi digital. Di perubahan ini Pak disanting ini napa? Ya, itu boleh. Terus ada lagi Bu, export import metadata. Ekspor import. Gimana Bu? Ini Pak yang ekspor import ini. Udah cukup. Ibu udah nunjukkan udah cukup. Kelas 3 sudah Bu. Dalam Kelas 3 sudah. sudah cukup? Bentar, tugas 3 Bu. Udah Ibu kerjakan. Tugas 3 belum Pak. Itu kan yang tugas 3 yang mau ada sirkulasi peminjaman dan pengembalian ya Pak. Oke, nanti Ya dikerjakan. itu rencana saya. Ya saya rencana hari ini setelah anak-anak bersih-bersih kelas, nanti mau minta bantuan sama anak-anak. Karena kan ini juga persiapan buat tes besok Senin dulu Pak. Oke. Keren Bu. Oke, sudah. Oke, terima kasih Pak. Kasih kita sedangkan mic sama close kamera ya. Baik, silakan. Yuk, siapa yang mau? Siapa lagi yang mau? Saya Pak, Oke, silakan. izin share screen Pak. Boleh. Ini satu simbol ini kita lah. Nah, semangat, mantap, semangat. Satu isi. Jadi bukan aku masalah aku berdua ini orang kami belum yang dilakukan. Karena saya baru. Pak sudah terlihat Pak. Sudah terlihat. Ya, Ibu mau memperlihatkan tugas yang mana? 2? Tugas 2. Ya Allah apa? Tugas 2 ya. Tugas 2 Pak. Oke, tugas 2. Koleksi digitalnya ada?
Koleksi digitalnya ada Pak di bibliografi ini. Tunjukkan aja. Oh ya. Ini oke, ini perpustakaannya yang digunakan di sekolah ini. Enggak Pak, yang kemarin tugas kemarin. Oh, tugas kemarin. Oke. Ini ya. Oke. Baik. Ini sebentar Bu, sebentar Safira. Sebentar. Ini full PDF itu sebetulnya etikanya nggak boleh. Nah, hanya boleh cover sampai daftar isi aja. Ya, ini menyalahi copyright. Kita nanya berikutnya. Tadi back. Ekspor import metadata Bu, coba kayak apa? Ekspor import metadata. Ekspor import metadata nih. Ya. Di sini Pak. Ini ekspor sama Coba ekspornya diklik Bu. Jadi apa? sebentar Pak. Ampun Pak. Berantakan ini. Ya, Oke. berantakan. Berarti office-nya yang nggak pas ini. Ya. Oke. Oke, sudah Bu, di close. Sudah di close. Cukup. Terus tugas 3 udah? Tugas 3 sampun sudah. Oke. Bentar ya, saya baca dulu. Mampu login sudah. Anggota, anggota. Anggota member saya kemarin upload saya diri saya sendiri Pak. Oh, mana? Apa sudah terlihat Pak? Sudah, coba klik Sudah. edit. Wah, ke bawah. Oke. Jadi begini, ya, untuk Bapak Ibu yang ada di sini, khusus anggota, ya, itu kalau sekolah, perpustakaan sekolah wajib dibagi per kelas. Ya, Bapak Ibu, ini klik edit dulu, edit, klik edit. Yang warna biru itu klik edit dulu. Nah, ke bawah. Atas, atas, terus. Hop, itu ada membership type. Nah, di sini di membership type ini, ya, itu wajib dibuat per kelas. Ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau misalkan satu kelas ada 5 rombel, maka dibuat 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Oke? Nah, fungsinya Iya Pak. apa? Fungsinya untuk nanti di report, di laporan. Di laporan itu ketika di filter, ya, saya butuh anggota kelas 1C. Ah, jadi nggak begitu repot lagi. Jadi di laporan itu sudah difilter 1C. Nah, gitu ya. Iya Pak. Oke, baik. Sebentar, saya ke berikutnya. Itu sudah sirkulasi, mana sirkulasinya? Sirkulasi peminjaman ya Pak. Ya, benar. Bentar Pak. Sambil Pak Dano. Sudah tak panggil toh? Sudah. Saya punya lem. Terima kasih. Satu Ini sebentar Pak. Nggak usah grogi. Sama-sama belajar. tahu empong. Di sini Pak sirkulasi. Oke. Mana bukunya? Masukkan dulu. Oke. Nah, mantap. Finish transaction. Bagus. Oke ya. Oh, error loh. Tapi nanti bisa kesimpan Pak, kemarin saya coba sebentar. Oh ya.
Langsung tersinggung. Oke. Database-nya ada yang salah ini kayaknya. Oke, cukup. Terus saya mau lihat backup. Backup. Backup itu di sini indikatornya 3, persiapan backup, proses, sama restore. Restore. Di sini ya. Mana? Oke, bagus. Ya. Oke. Dah, bagus, keren. Safira, dah cukup. Stop share. Jadi kalau untuk backup ya itu akan lebih bagus kalau kita masuk ke MySQL-nya, PHP MyAdmin-nya. Karena kita backup itu kan ada beberapa tipe. Backup yang full backup ya sama yang eh, backup per itemnya, bertabelnya gitu. Per database-nya. Ya. Oke, keren. Yuk, silakan lanjut. Saya Pak ya, boleh ngopi Pak. Oh, silakan silakan. Jadi share screen. Ah, tapi ngopi dulu ya. Dulu, terus Kak, boleh biar semangat. Semangat. Menghadapi ini boleh. Jadi mau ngopi? Enggak. Apa ada ngopi? Ada Pak. Muncul. Muncul, iya. Eh, Saya nanya aja langsung ya. Eh, Plus 2 udah kan? udah Pak. Nah, coba saya mau melihat yang bagian koleksi digitalnya. Koleksi digital. Ntar saya login dulu ya. Ya, tuh. Apa mau dibikin dua? Dua. Siap. Yang tepat. Ya. Oh, koleksi digital belum punya, Pak. Eh, Belum punya. sudah. Terus saya mau lihat tugas ketiga ya. Backupnya. Coba backup melalui PHP MyAdmin. Admin. Ntar, Pak. Oke. Yuk. Di database, Pak. Ya. Sini Terus. ada ekspor buat Hmm. ekspor database via PHP admin. Hmm. Sini ada custom, ada cepat ini, Pak ya. Ya, boleh. Kalau misalkan mau dipilih, mau strukturnya aja apa datanya aja boleh. Atau misalkan pengen tabelnya apa aja yang mau di backup, ada Pak di sini, Pak. Oke. Hmm. Dah, Ekspor SQL-nya bisa. klik. Ekspor, Pak. Ya, klik aja. Di muncul Pak ekspornya Pak. Muncul. Share screen-nya saya aplikasi Pak. Gimana ini? Udah Baru cukup. pakai job. Udah, nggak apa-apa. Udah cukup itu aja. Jadi yang ditampilkan Pak Didi ini adalah backup dari PHP admin. Ya, PHP admin ini itu kan servernya kan. Kalau kita sudah pegang servernya, itu akan mudah untuk kita mengotak-atik. Kalau nggak suka, jebolkan aja itu servernya kan. Ya. Terus eh, bisa juga untuk mereset password. Tadi kan loginnya Pak Didi itu kan admin-admin itu kan bisa kita ganti melalui PHP admin. Kalau saya nyebutnya adalah MD5. Ya, keren. Silakan stop share Pak Didi. Cepat aja Pak Didi. Oke, berikutnya. Silakan, Pak. Oke, boleh boleh. Saya pakai HP.
Ya enggak apa-apa di kayak Bu siapa Trinita Dede. Terlihat, Pak. Terlihat, saya mau minta dilihatkan yang tugas 2 mengenai koleksi digital. Koleksi digital. Ya, koleksi digital. Ini ya, Pak ya. Itu bukan koleksi digital, itu covernya. Mana? Lebih mudah dari OPEC-nya aja. Yang tadi disampaikan siapa itu tadi ya? Safira. Gitu. Berarti mencari di sini nih, Pak. Ya, enggak di OPEC-nya. Di OPEC. Opak. Halaman depan. Berarti di sini kah apa keluar, Pak? Ya, keluar dulu. Keluar dulu. Kok gini ya, Pak? Coba dibuka new tab dulu. Di new tab lagi, ketik aja. Ah, oke. Bawah. Klik salah satu aja. Ada nggak koleksi digitalnya? Bukanya yang mana nih, Pak? Yang di bawah Ini. itu ada nggak? Oh, sini, Pak. Dicari ini. Berarti nggak ada. Tadi belum. Oke. Saya mau dilihatkan ekspor import JSON sama MRC. Coba. Ya, saya minta dilihatkan dulu. Oke, login dulu. Login sebagai admin. Login. Login, login. Oke. Saya minta dilihatkan ekspor importnya. Sistem ya, Pak. Enggak, di bibliografi. Biografi. Coba ada nggak ekspor import Ini. mana? Oke. Dah, tugas 3 sudah. Tugas 3 sudah. Oke, kalau sudah saya dilihatkan sirkulasinya. Coba. Sirkulasi. Hmm,
Nih, Pak. Oke, keren. Nah, terus saya minta dicekkan adalah backupnya. Ayo, backupnya seperti apa? Nih, Pak. Oke, sip. Terima kasih Sandra, udah cukup. Yuk. Makasih, Pak. Ya, yang sudah presentasi adalah Didi, Trinita, Syafira, Sandra. Yang lain? Yang lain silakan sebentar ada tamu. Yuk, silakan lanjut. Siapa yang mau presentasi lagi? Woi, mantap. Tanpa kata-kata langsung cus ya. Silva. Belum muncul Silva. Belum muncul. Agak-agak berisik di sini nggak apa-apa lah ya. Ada tamu yang datang, ada tetangga. Belum muncul. Iya, sudah. Oke. Nah, loan history sudah ya. Oke, saya melihat mohon diperlihatkan untuk koleksi digitalnya. Untuk koleksi digital saya baru ada 3. Ya, coba ditunjukkan. Ini saya tugas 3 aja deh. Ya? Ini saya mau presentasi yang tugas 3. Coba. Untuk yang circulation-nya, saya udah ada beberapa member. Terus? Bentar lagi. Muncul. Ini apa membernya? Udah ada yang kedua. Ini teman-teman saya aja, soalnya saya belum free di sekolah. Mm-mm. Beberapa member ini udah melakukan peminjaman buku, contohnya saya, dan udah diretun juga soalnya Pak. Iya, nggak apa-apa. Ah, Untuk klien historinya, mm-mm. ini beberapa member yang udah mengembalikan buku, statusnya retun. Nah, ada satu orang yang belum mengembalikan buku dan statusnya masih online. Oke. Kemudian untuk lagi ya tugas 30. Ini aja. Bentar ya. Ini yang database. Oke.
Loading. You are not authorized in this section. Kayak gini. Tapi bisa aku ngerjain nggak kayak gini. Oke, ya, dah, oke. Nah, ini jaringan saya atau punya jaringannya si Silva ya. Aku kayaknya pas soalnya Hmm. ini dari kemarin. Gimana deh? Bentar lagi loading sini, belum muncul. Yuk, masuk lagi. Mana tadi iya aku sih sistem ya. Yang database ini udah aku Oke, bagus ini ya. Mm-mm. sistem backup. Oke. Untuk koleksi digital udah? Koleksi digital ini gimana sih Pak? Aku lupa lagi. Itu tugas 2 kan? Iya, itu tugas 2. Yang pencarian di otak itu aku ada judulnya ada hujan, Dilan, sama satu lagi apa ya? Lihat dulu. Ada koleksi digitalnya. Coba Ya, ada koleksi digitalnya. Coba diperlihatkan sama saya. Pak. Gimana ya aku tadi Pak? Ya. Koleksi digitalnya baru 3 yang perahu kertas, Dilan, sama hujan. Iya, coba coba dibuka dulu biar saya mau. Ya, ke bawah. Apa ini semuanya? Untuk upload koleksi digital tuh sama aja ya, cuman ini kan ada filenya. Oke, mantap. Sudah. Apa lagi ya Pak? Saya minta dilihatkan ekspor import. Ekspor impor yang metadata itu. Ekspor import, iya. Silva bisa sekalian open kamera? Ada mama aku Pak. Ini aja ya. Pak, ekspornya tuh yang bagian mana ya? Aku lupa lagi. Itu di sebelah kiri, turun. Ini Nah, oke. Dah. Mana lagi ya? Sebentar saya cek dulu. daging banget ya.
Dah cukup, cukup Silva. Nggak perlu ini dulu, dicek all dulu. Nggak usah. Udah paham. Waktu itu aku klik ini, Terus and to export. itu ekspor Next, oke. and Export no, export. Terus nanti ini kayak gini, mm-mm, nanti filenya ada di sini di file explorer, buka aja di sana. mm-mm. Udah ya, kayak gitu. Dah, dah cukup. Keren. Ya, makasih Pak. Oke, terima kasih kembali untuk Silva. Silakan stop share. Ya, baik. Ada yang lain? Gimana selesainya? Yang belum? Oh, ada Bu Suwarsi, Elisa Fienta, Belum, Alfonsa. belum keluar. Yuk, silakan. Ada 3 lagi yang belum. Ibu Juwita, Elisa Fienta. Pak. Oke, Bu Suwarsi. Ayo. Kelihatan nggak Pak? Belum, belum. Belum. Bentar Pak. Ya. Oke. Eh, ya gini. Terus dibaca share. Kelihatan Pak? Dereng, Bu. Jarang. Ya. Gimana sekarang? Sampun. Sampun kelihatan. Yes. Saya langsung buka di administrasi perpustakaan, Pak. Ya, terus, Bu. Di biografinya. Bu, sebentar, sebentar. Itu Yes. Ibu belum ada salinnya, belum ada eksemplarnya. Itu masih ada warna merah, tidak ada, tidak ada. Ya kan? Nah, kalau tidak ada seperti itu, nanti nggak bisa disirkulasikan. Yuk, silakan lanjut. Ini Pak ada yang ini satu ini. Ya, bisa Nih, itu. berarti ini kemarin ada yang kehapus mungkin Pak. Hmm. Yang ini gimana ini Pak? Gak apa-apa, lanjut aja, Bu. Lanjut aja, Bu. Nggih. Ini untuk buku yang kemarin saya input, kemarin kan ada sekitar 11, terus yang sama ada 2. Nah, terus untuk yang digitalnya, ini malah salinnya juga tidak ada. Gara-gara oleh dung trek dung sama izin dahulu toh. Kayak gitu Pak. Udah, Bu. Saya lihatkan file digitalnya ada, Bu. File digital.
File digitalnya, Bu. Bentar, Pak. Ya. Gara-gara oleh. Ini, Pak. Gara-gara oleh. Ah, ya. Itu bukan file digital, Bu. Itu masih covernya. Yang file digital itu yang seperti punya si Shafira itu, Bu. Yang full text itu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Yang lain aja, Bu. Tunjukkan. Saya minta tunjukkan backup, Bu. Backupnya. Backup. Ya, backupnya. Saya tunjukkan, Bu. Yuk. Kita sambil ngemil ya, Bu ya. Ini monggo. Backup. Backup yang apa ya, Pak? Ya, backup, Bu. Backup apa aja? Yang penting Bu bisa lihatkan file backupnya. Backupnya. Langkah-langkah backupnya mana? Hmm. Yang presentasi hari ini saya pastikan lulus mata kuliahnya. Ya, tapi belum tahu nilainya. Yang penting lulus dulu ya. Lupa, Pak lah. Oke. Dah cukup, Bu. Sudah, Bu. Keren. Dah. Nanti di tugas 3 diperbaiki ya, Bu ya. Iya. Nah, tugas 3 diperbaiki ya. Oh, nggih. Dah, Nggih. Bu. Bu. Cukup, Bu. Gantian yang lainnya Nggih, nggih. ya. Iya, Keren. oke, oke. Nah, Oke. terima kasih Bu Iya. Suwarsi. Oke, terima kasih Bu Suwarsi ya. Iya, Pak. Oke, silakan tutup kamera, tutup mic ya. Elsa Vienta, silakan yuk. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, Ya, saya Elisa Fienta mau mempresentasikan mulai dari sirkulasi. Mohon izin Bapak, sebelumnya saya mohon untuk diberi pertanyaan saja, mungkin terkait apa-apa yang akan saya Eh, sampaikan. Untuk yang pertama, saya akan memulai dari yang sirkulasi. Kemarin saya sudah mempraktekkan sirkulasi dan ini hasilnya seperti ini. Sirkulasi karena anggotanya baru satu orang yaitu Aziza dengan kode 001 kemarin itu. Ya, judulnya adalah Fikih Islam. Mungkin kalau saya mau menambahkan atau bagaimana, Pak? ya nggak usah Bu. Yang Oh lainnya gitu aja. ya. Lanjut, Monggo. lanjut. Ini sudah ada karena masanya sudah selesai. Ya, Tanggal pinjamnya kemarin saya praktekkan dari sampai tanggal kembali 21, pinjamnya juga 21 karena dibuat pengembalian kilat. Ya, ya. mungkin Pak ya. Siap. Nah, saya lihatkan file digital Bu. File digital. Ya, File digital bagian yang koleksi atau yang itu, Pak? Atau yang yang di mana? ya yang bibliografi yang Iya, ada full ini. PDF-nya. Duh, karena ini di laptop yang berbeda, Pak. Mohon maaf tidak tersimpan di laptop, jadi tidak bisa. Oke, Di sini tidak muncul. Nggih. baik. Berikutnya saya mau dilihatkan backup-nya. Backup. Backup. Sebentar, Pak. Saya cek dulu. Backup. Ini, Pak, Elisa SQL. Mana? Bukan yang itu? Nggak nampak Bu di sini Bu. Oh, nggak nampak. Sebentar, saya share dulu. Saya pindahkan. Pindah.
Cara nambah share screen-nya gimana Pak itu? Kalau mau pindah ke... Ibu stop share dulu, nanti Oh, saya oh gitu. Oh, siap-siap. Mohon maaf ya. Apa Pak tadi yang ditanyakan? Backup. backup, backup. Backup. Iya. Yang ini bukan? Belum di Oh, share belum belum di-share. Oh ya, sebentar. Wih, keren. Pakainya Ini. PHP Admin, keren. Dah. Iya. Nah, sudah Bu, dah cukup, cukup, cukup. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu, Iya, sudah berkenan. sama-sama. Yuk, Iya. satu lagi ya, yang belum, Bu Oh, Juwita, ya, silakan. mohon izin Pak, saya turunkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Eli. Lanjut, Bu Juwita, satu lagi Bu Juwita. Bu Juwita, Bu Juwita. Kalau nggak saya tutup aja ini. Oke, baik ya. Jadi merupakan hari ini adalah merupakan web ketiga, ya, web ketiga. Jadi yang Anda sampaikan dipresentasikan adalah merupakan hasil eh, pekerjaan masing-masing. Kayak begitu ya. Eh, ini semester berapa ini, Bapak Ibu yang ada di sini semester berapa? Semester 5 atau Saya semester 8. ya, Bu? Saya 8. Semester 8, Pak. 8. Saya 7. Loh, 7. kok beda-beda? Ada yang 8, yang 7. Ini semester ganjil. Saya Ada- semester 4, Kak. Tapi kali jenjang, jadi udah semester akhir. Oh gitu. Karena Ya. kurikulum baru itu, Pak. Oh ya ya. Oke, ya sudah ya. Jadi begini Bapak Ibu ya. eh ini kurang lebih 10 menit lagi kita ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada memilih karya ilmiah, lebih baik adalah memilih yang skripsi saja ataupun proyek yang lain ya. Karya ilmiah ini itu sangat sangat susah ya, karena harus punya concern yang effort yang lebih. Concernnya harus tinggi, effortnya yang lebih. Selama ini kegagalan itu ada di metode penelitian. Nah, untuk mata kuliah ini saya anggap semuanya bisa. Ya, semuanya bisa. Yang saya temukan tadi adalah di bagian anggota. Di bagian anggota saya selalu berpesan kepada Bapak Ibu yang ada di sini dan mahasiswa saya yang di USU sana, membuat keanggotaan itu jangan standar. Kalau dia perpustakaannya universitas, maka dibuat per prodi, per angkatan. Begitu ya. Tapi kalau sekolahan dibuatkan per kelas. Ada kelas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Begitu ya. Nih, dibuat fungsinya untuk apa? Nanti ketika di report atau pelaporan itu akan memudahkan kita untuk memfilter per kelas. Berapa jumlah kunjungan untuk kelas 1C? Tinggal difilter. Berapa jumlah sirkulasi untuk kelas 1B? Tinggal difilter. Mudahnya di situ, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, terus saya lihat juga tadi ada yang pakai salin, ada yang pakai tidak. Ya, semuanya harus wajib pakai salin. Salinnya itu harus terisi. Ya. Standarnya berapa kalau untuk misalkan yang di rak itu cukup 3 sampai 5 eksemplar. Kalau lebih dari itu, silahkan dimasukkan ke koleksi tandon atau koleksi cadangan.
master filenya juga disimpan di koleksi Tandon. Begitu ya. Oke. Terus yang saya lihat juga tadi adalah di bibliografi tidak tercantum yang namanya daftar isi. Ya, daftar isi itu sebaiknya dicantumkan di dalam bibliografi. Karena orang membaca itu tidak atau sangat sedikit membaca buku secara keseluruhan. Hanya bagian-bagian tertentu yang akan dia baca. Contoh, misalkan Bapak Ibu mencantumkan daftar isi, maka si pembaca ini dia akan lebih lama di opaknya. Dan dia akan meminimalisir pencarian ada di rak buku tersebut. Maksudnya seperti itu. Jadi dia cepat. Kalau jurnal itu akan dilihat di abstraknya. Artikel akan dilihat abstraknya. Artikel ini akan ngomongin masalah apa. Begitu kan? Tapi kalau di buku adalah daftar isinya dimasukkan ke dalam bibliografi. Begitu ya. Nah, itu beberapa catatan. Ya, beberapa catatan. Cover wajib dicantumkan. Cover itu harus kurang dari 100 kilobit. Yang kecil aja. Resolusinya pun harus sama. Ya, karena untuk meringankan bandwidth ataupun memori yang ada di server tersebut. Kalau sudah online. Kalau nggak online pun nggak masalah. Gitu ya. Nah, harus bisa dibedakan setiap satu komputer itu hanya untuk satu OPEK, satu komputer satu OPEK. Jadi idealnya di perpustakaan sekolah itu hanya dua. Idealnya dua, satu untuk OPEK, untuk penelusuran, satunya untuk administrasi. Ya, yang dijadikan server adalah yang OPEK. Nanti yang komputer yang dari admin, ya itu tinggal dipanggil IP address-nya. Maksud saya seperti itu. Ya, jadi tidak apa namanya ya, tidak satu komputer situ opak, situ administrasi enggak, bahkan rusak. Nah, terus berikutnya setiap komputer sebaiknya adalah difasilitasi sama UPS, Unit Power Saver. Oke, Silpa. Ya, silakan kalau mau live duluan ya. Terima kasih. Ya. Saya ada kegiatan oke oke oke. Sip. Keren. Ya. Saya rasa begitu. Setiap komputer harus difasilitasi UPS, Unit Power Saver. Jadi ketika mati, komputer itu masih bisa hidup. Tut, ya, kan? Baru kita save, matikan. Sesuatu hal yang dipaksakan mati, itu akan membuat hardware rusak. Lama-lama hardware rusak, dan yang paling cepat efeknya adalah PHP MyAdmin Bapak Ibu itu akan error. Tabelnya itu akan crash. Ya, makanya harus segera di backup. Oke, itu beberapa catatan yang perlu diperbaiki. Demikian perkuliahan singkat hari ini, web 1, web 2, web 3. Ya, mohon maaf jika saya ada salah dalam penyampaian. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah dan salah adalah tempatnya manusia. Dan jika saya ada salah dan tidak ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan ya. Demikian perkuliahannya, semoga ilmu yang didapatkan bisa terus dikembangkan. Pak Didi mempunyai skill yang luar biasa, tetap berbagi ilmu ya ke sesama tendik, sesama guru begitu ya, yang perpustakaan yang masih konvensional segera minimal terautomasi, syukur-syukur bisa terdigitalisasi, minimal otomasi terlebih dahulu. Ya Bapak Ibu sampaikan ini adalah terautomasi. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. mohon berdiri.